Hai, aku Randi, seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu untuk membiayai hidup dan juga kuliahku. Pemuda yang sering ngeluh dan juga suka natap langit biru. Kisah yang ngeceritain diriku yang ngeluh untuk jadi tumbuh. Inilah kisahku. Woi Dan, weh, Oh nggak jadi Ngapain, Ran? pulang? ini tapi dia ketinggalan tadi di kelas. Iya, adanya udah aku ambilin sih. Soalnya lokal udah ditutup tadi sama satpam. Ngasih nih. Oke. Sekali. Bro. Oh kenapa Ran? Tadi aku nengok dari jauh, kok kayak melamun gitu. Kayak mana lagi? Kayak aku pening kali loh dibuat sama kehidupanku ini. Semuanya serba gagal. Udah gitu, adikku pun kayak gitu kan. Iya. Dan mau buka usaha pula aku rencana. Jadi kayak pening gitu, mana dulu yang harus diprioritasin. Sementara aku pun juga harus bayar uang kuliah kan. Gila, Ran. Udah, sabar Lan, nggak boleh galau-galau ya. Nanti ada kok. Kalau ada apa-apa bilang aja. Yuk kita ke Babe, aku bandar. Serius lah. Ya, Ayo, gas. gas. Andai aja aku punya bisnis sendiri, bisa handle sendiri, bisa ngatur sendiri mau kayak gimana. Gak apa-apa harus dimarahin bos. Kenapa hidup seperti ini? Aku harus sen aja. Ada nggak sih? Habis kita. Randi, Iya bu, kenapa kok bisa jatuh? tangan Randi licin bu. Pecah bola ini, ha? Pecah. Kalau nggak kerja itu jangan kayak gitu. Udah lelet, si guma rapus. Kenapa kau ngelamun aja? Galau ya? Enggak bu. Memang anak zaman sekarang itu taunya galau aja. Syukur kau digaji. Pak kok kerja. Iya bu. Bilang apa? Maaf ya bu. Ya. Assalamualaikum adek. Ya abang pulang. Abang bawa apa? Abang bawa jajan. Jadi abang balik waktu pulang kerja. Ini untuk adek. Kasih ya bang. Ya, dimakan ya. Kosong rumahnya. Randi, Randi, mana abang kau? Keluar, Nanya abang kau di mana? keluar. Yo, aku nanya abang kau di mana? Di mana dia? Keluar. Woi Ran. Ji, Mana Ran? Duduk Ran. kok belum pulang, Ji? Belum Ran, masih capek. Tadi Iya kan sih. tugas kan. Tadi pun Buya Laku ngasih tugas kita kayak berat kali nggak sih? Iya, makanya itulah tadi kan. Kenapa, Wak? Aku mau ikut rumah boleh? Boleh sih. Kebetulan pun mama aku juga nggak di rumah. Ya, aku Iya. ini sekali mau lihat adikmu Rizky ya. Boleh? Ayo, boleh. Nanti kita sekalian main PS ya. Ya. Kebetulan di samping rumahku baru buka PS. Tapi Ran, Ah. apa dulu? Apa itu? Kita ke rumahku dulu ya. Oh iya, boleh, Kita boleh. ngambil ini jaket sama Jaket. gaji celana. Jorok ali Ran tadi Ran. Iya sih. Ya lah. Gas, gas. Helmmu mana? Bawa. Enggak, bawa nanti di rumah aja. Oke, ayo.
Iya sampai. Capek juga ya Ran. Agak lumayan jauh Udah ya jam kan? 3 ini. Pas lah Kalian ya makan siang ya. kalian makan siang. Main game sama adikmu. Ayo gas. Tapi Ran, tadi kita duduk sini kayak terbuka pintu. Iya ya. Cuma adikku sendiri sih yang ada di rumah. Coba, ayo Ran, kita terus. Woi bang, Kok apa yang adikku? Masuk, coba. Kayak kau punya utang sama aku, kayak kau udah mati. Nah, kau entah pergi kemana. Ya aku Tinggal kau tahu. yang masih hidup. Aku tahu kalau keluarga aku punya utang, tapi jangan adikku juga yang diapain nanti. Lepas bang. Ini bang, terus bang. Gak usah sih. Adikku butuh pertolongan, gak bisa gitu. Kau mati kau. Ini bang, udah bang. Ini tolong bang, bantu bang. Nah, gitulah, baru bagus. Adikku. Adik, kenapa kan? Ayo, jadi kita mau. Dan yang nggak usah pal dipikir kali, nggak usah galau-galau. Insya Allah kok pasti rezeki cepat sembuh ya. iya sih Ji. Tapi aku kadang kesel loh Ji kalau ingat-ingat semua apa yang dilakukan sama keluargaku. Iya sih. Dari ayahku, dari ibuku, semuanya sama aja kayak gitu Ji. Kayak ngasih bebannya itu ke aku gitu Ji. Ayahku udah mati ninggalin beban ke aku. Ibuku juga nggak mau tanggung jawab, nggak bisa jadi orang tua yang bagus untuk kami. Aku lari ke kakekku. Aku kira dia bakal bisa jadi jawaban di setiap pertanyaanku. Taunya enggak. Dia pun sama tingkah lakunya kayak ayahku. Aku bingung Ji mau lari kemana lagi. Aku bingung harus kayak gimana lagi. Sementara adikku kayak gini. Semuanya berenang di kepala aku Ji. Aku pening Ji. Sabaran. Ya aku ngerti kok perasaan Muranian. Mulai dari ayahmu, mulai dari mamamu juga ya kan, kakekmu juga yang punya utang. Sabar ya Ran. Ya, nggak usah sedih-sedih, nggak usah galau-galau. Masih ada kok, masih ada kawan-kawan juga di kampus. Pasti aja ya. Sabar ya, semua pasti ada hikmahnya. Makasih udah jadi teman yang terbaik Ya Ran. selama ini. Man. Oh iya Ji, Ya Ran. uang yang kemarin aku TF ya? Nggak usah lah Ran. Nggak bisa gitu lah. Udah, nggak apa-apa. Enggak Itu- Ji, utang-utang, kawan-kawan. Itu uang jajan seminggu. Nggak ada iya, udah. Nanti itu uang yang ada di samamu ini kau bayarin aja ke ini Rizky ya. Serius lah nggak apa-apa Iya, nih. nggak apa-apa, aman. Kita kan CS. Thank you CS. Aman. Itu orang itu. Apa aku samperin aja ya? Guys, kalian ngapain? Biasa. Kerjain tugas nih kami. Oh iya, Siap kau? belum sih. Tugas yang dari Buya Lakum tadi ya? Iya. Oh, Sinilah. Dan cuman kan kabar adik Rizky. nggak bisa dibilang baik-baik aja sih Ji. Dari kejadian semalam itu mungkin bisa nimbulin trauma juga sama dia. Aku pun juga nggak tahu harus kayak gimana. Keuanganku juga belum stabil. Udah gitu, aku juga banyak rencana ini itu. Sebenarnya bingung sih harus mau kayak gimana. Iya, kayak banyak kali tau foto-foto dia di situ. Kayak aku pun enak juga kalau deh muka kayak dia di lama-lama. sekolahku. Jadi Aku banget ini ada aku tuh beberapa tombel bahasa Arab kayak di jadi situ. konten. Ya udah sih. Tuh, aku makanya pun dicampur-campur. nggak terlalu memberesiko kali. Buku kan Karena ibu ya? Iya. biasa pun juga Namanya dikasih hadiah. adalah bahasa. Jadi, Aku mau cerita loh sama kalian. kamu cerita apa? Aku mau resign dari kerjaanku. Kayak di dalam situ isinya udah toksik semua sih. Bos yang selalu marah-marah ke aku,
karyawannya juga pada nyudutin aku semua, nyalahin aku. Aku berpikir kalau buat usaha sendiri kayaknya enak. Menurut kalian kayak gimana, weh? Ya sih, kalau aku sih setuju sih, karena kan kau udah lama pengen buka usaha sendiri lah, lebih gampang kan katamu. Iya sih. Tapi ya Ran, kalau buka usaha itu nggak segampang seperti kayak kita pikirkan. Yang pertama, pasti itu kita sering kena marah pembeli, adalah yang rempong ya kan. Yang kedua, kita muter otak kayak mana usaha. Randi dulu coba, biar ada lo pengalamannya, biar tahu dia kayak mana cara buka usaha sendiri. Kayak gitu sih kalau aku, saranku Iya sih sih. gitu sih. Tapi kayak itu terserah kau sih. Iya. Kok bisa? Kau gimana Ran? Kebetulan kemarin itu ada yang nawarin investasi gitu. Jadi aku minat Kak, dan aku pengen coba di situ, dan aku punya istilahnya naluri lah kalau aku bakal jadi pengusaha yang sukses. Jadi aku berani coba gitu, karena ada peluang di situ. Aku pengen coba mulai, pengen coba cari pengalaman, dan pengen banggain keluargaku kalau keluargaku pasti bisa, dan membungkam mulut orang-orang yang menghina kami. Aja lah Kak Wardah, biar tahu si Randi kayak mana itu dunia usaha, biar ada pengalaman dia, jadi tahu kayak mana kita punya usaha sendiri. Ngerasain sih. Iya. Nanti lah weh, aku pikir-pikiran dulu kayak gimana langkah selanjutnya. Apakah aku berani mulai atau enggaknya. Ya pasti Allah bakal tunjukin jalan yang terbaik sih buat aku. Kasih ya weh. Oke lah Ran, Dan mohon doanya lah ya. sip. Man itu. Teringatnya aku ada uang 50 juta di tabungan. Kalau aku buat usaha, pasti bikin untung. Kalau dipikir-pikir, aku juga banyak pengeluaran. Adikku juga harus aku urus ke depannya kayak gimana. Tapi kalau aku nekat, nggak ada yang nggak mungkin sih. Aku yakin pasti bisa. Enggak Randi, buang sejauh-jauhnya statement bahwasannya kita tuh nggak bisa. Nggak ada ceritanya kita itu gagal karena kita belum memulai. Aku yakin dengan tekad yang kuat ini, aku bisa membanggakan keluargaku dan membungkam mulut orang itu semua. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ibu, aku mau mengajukan surat resign. Kenapa resign? Aku mau buka usaha sendiri. Oh, ya udah. Pergi ke sana. Ngapain sih lagi? Untuk gaji terakhirnya, Kenapa minta gaji terakhir kan resign? ya udahlah. Gayanya soal. Kak Rama? Randi ya? Iya Kak. Duduk Kak, duduk. Oh iya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sehat, Kabar gitulah. Alhamdulillah baik juga Kak. Wajar sih kayak tadi agak payah-payah nginget nih gitu kan. Udah lama juga kita nggak ketemu sih. Udah hampir 3 bulan gitu ya Kak? Iya, yang kita Gitulah. pas jumpa di Waktu- kumpul itu kan. Iya, betul. Jadi Kak, apa kegiatan sekarang Kak? Ya, kegiatan kakak gitulah, sibuk-sibuk. Gak menentu sih. Kamu lihat sendiri lah kan. Semenjak kakak udah kerja di perusahaan itu, terus kakak sibuknya dari sekarang lebih menambah. Masya Allah. Oh iya Randi, kakak mau nanya ini. Apa itu Kak? Kakak ada dengar-dengar bahwasannya katanya ya, kamu tuh lagi mau buka usaha ya? Iya sih Kak, rencana sih Randi pengen buat usaha kayak gitu, usaha makanan gitulah. Kakak ada mau nanya sesuatu sama kamu, boleh nggak? Boleh, mau nanya apa Kak? Ini, emangnya kamu mau buka usaha itu modalnya berapa?
Untuk sekarang ini alhamdulillah udah kekumpul 50 sih Kak. 50? Iya Kak. Ya ampun, dikit kali lah itu Randi. Itu ya kalau orang mau buka usaha itu nggak cukup tuh 50. Itu minimal ya 50 ke atas lah itu. 50. Apalagi di zaman sekarang ini kan kalau mau buka usaha itu kan ya apa ya sih? BTW nih, kakak apa menawari tuh, Kak? dirimu. Hmm. Sebelum kamu mau buka usaha, mending kamu investasi dulu deh di perusahaan kakak. Investasi kayak gimana nih Kak? Yang dianya investasi uang. Dia kalau kamu memberi ke kakak 50 juta, itu bisa jadi 100 juta. Kamu lihatlah kan keadaan kakak sekarang, karena ada investasi itu kakak bisa sukses ini loh Randi. Iya sih Kak. Hmm. Sebelumnya itu Kak, karena kan banyak berita-berita di luar sana kita lihat kayak investasi bodong, udah gitu kayak penipuan. Iya. Randy pun takut juga gitu loh Kak, karena kan uang 50 juta itu bukan uang yang sedikit gitu, apalagi dalam kondisi Randy yang saat ini ngumpulin uang segitu tuh butuh effort yang sangat luar biasa menurut Randy gitu. Jadi di sini Randy ingin Kakak meyakini Randy gitu, apakah betul-betul gitu Kak investasi itu nggak ada penipuan, nggak ada bodong-bodongan gitu. Iya sih. Kakak pahamnya tentang dirimu. Soalnya kan kakak juga dulu pernah di posisi dirimu sih, berpikir bahwasannya itu investasinya itu nanti bodong, ini tidak terverifikasi gitu kan. Iya Kak, iya. Tapi ini punya kakak udah terjamin loh Randi, udah terjamin itu udah bahwasannya udah terverifikasi. Pokoknya jangan ragu lah di investasi kakak itu. Jadi kamu sebelum kamu buka usaha, mending kamu tuh nabung dulu, investasi ke tempat kakak, biar usaha kamu tuh nanti bisa dapat uang banyak, itu bisa lah buka usaha kamu. Masuk akal juga sih Kak. Itu sistemnya kayak gimana Kak? Pakai registrasi awal apa kayak gimana? Gak ribet-ribet sih. Iya. Ya itu cuman pertama ya minimal bayar administrasinya itu dulu. Tahu kamu kan? Tahu sih Kalau Kak. mau daftar itu kan. Bayar dulu sih separuh juga nggak apa-apa, langsung aja, nggak usah perlu pakai persyaratan banyak-banyak. Berarti Enggak. nominalnya dari kita. Iya. Kalau gitu Kak, kalau dari pribadi Randy 30 juta dulu nggak apa-apa kan Kak? Ya bisa. Emang kamu minat? Insya Allah sih Kak, ya kalau nggak mulai dari awal kayak gini, kayak kakak bilang tadi 50 juta memang Randy sadar gitu, untuk buka usaha nggak bakal cukup gitu. Jadi ya cobalah gitu, mana tahu. Tapi yakin kan Kak bisa Kak? Yakin. Benar? Iya bener. Oke Kak. Kamu kan tahu diri kakak kan kayak mana. Udahlah yakin. Itu aja lah kamu. Boleh minta link informasinya Kak? Oh bisa. Bisa ya? Sopi ya? Kalau untuk pembayaran awalnya itu Kak, ada nggak nomor rekeningnya Kak? Atau nomor rekening kakak aja? Oh ada, melalui kakak aja, nggak usah pala. Bisa dari kakak. Nanti langsung kakak transferkan kapannya aja. Oh ya, betul ya kakak. Coba dulu ya, soalnya ada kepentingan nih. Oh iya Kak, iya Kak. Iya. Ya loh. Ya. Mana lah dia nih? Udah berapa lama coba aku nunggu nggak ada. Enggak, kayak gini cerita. Aku telepon aja deh ya. Tolong angkat. Tolong lah, itu duitku satu-satunya loh.
Tolonglah. Tolong. Kak. Walah, dia pun gak aktif. Tolong, angkatlah. Angkat. Dibahas. Duit tinggal 20.000. Oh alah. Pak. Iya, Bang masakin dulu ya. Jadi dulu. Abang masak telur dulu ya. Nah. Tempatkan telurnya. Cuman ini yang tadi makan ya. Kenapa? Dimakan lah. Mau Bang suap? Ya. Apanya maumu? Hah? Cuman ini yang ada, jadi kayak mana lagi? Udah tolong Bang, tolong. Aku udah pening loh Ki, aku udah pening mikirin semuanya dan kau nggak mau makan. Bapak mati ninggalin utang dan kau kayak gini. Aku semuanya sendiri Ki, aku semuanya ngapain kau ngurusin kuliahku, ngurusin utangku, ngurusin semuanya dan kau tinggal kayak gini aja nggak mau. Tolonglah, tolong makan ya. Makan ya. Biar kau tahu ya, kalau nggak gara-gara kau udah tenang hidupku. Aku salah yang ngomong kayak gitu tadi sama adikku. Kayak mana lah perasaan dia tadi ya. Terlalu berlebihan kali sih aku tadi ngomongnya. Kemana lah dia? Jam segini belum pulang. Aku telepon aja lah si Roji. Halo Ji. Jalan Harlan. Aku bisa pinjam uangmu dulu. Nggak banyak sih untuk beli ayam-ayam geprek gitu. Oh ya, boleh. Nanti aku transfer ya. Iya Ji, tunggu ya Ji. Ya. Aman. Yuk, assalamualaikum. Salam. Wah, duit. Ye, hore, duit. Ih, dari mana kok, Dek? Dari jalan-jalan jumpa duit, Bang. Oh. Wah. Ada. Dek, tolong. Tidak apa kan? Dek. Oh, Allah. Dek.
Ji. Assalamualaikum. Adik udah gak ada, Ji. Iya, dia udah gak ada. Rizky, kau itu membuat bagi aku. Assalamualaikum, Randi. Assalamualaikum. 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 Aduh. Ran, udah sebulan Ran kau gak kuliah. Ayolah, masa kau mau gini-gini aja? Ayo Ran, udah jangan pola kau pikir adikmu, udah tenang loh dia di sana. Iya Ran, Ran. Ayo bangkit, nanti kalau kau kayak gitu terus, kasihan adikmu. Masuk kuliah lah, Ran. Ingat cita-cita kau. Kau kan mau buka usaha. Nanti kami bantu lah buka usahanya. Kan weh? Iya. Pulang nanti kalian nih, tutup pintunya. Nah, kenapa dia kayak gitu? Abang, Adek, abang kenapa sedih aja? Abang sehat-sehat ya bang di sana bang. Rizky kan udah tenang di atas. Abang kejar terus cita-cita abang untuk buka usaha. Dadah. Begitulah kisahku, mahasiswa dan tulang punggung keluarga yang akhirnya bisa ngewujudin mimpiku. Mimpi yang selama ini aku perjuangin dengan keringat dan harapan adikku. Mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Aku yang awalnya karyawan, sekarang menjadi owner di satu restoran. Dan setelah sekian lama, akhirnya aku menjadi mahasiswa yang kembali memperjuangkan esosnya untuk membuktikan pada dunia, inilah aku. Aku yang awalnya nggak tahu apa-apa. Aku yang awalnya polos tentang dunia, hingga akhirnya aku sampai ditipu. Dan aku yang lahir dan hidup dari keluarga yang tidak baik-baik aja. Dari itu semua, aku akan buktikan, aku pasti bisa jadi pria yang tekun sama pendidikannya, pria yang giat sama usahanya, dan pria yang memiliki harapan agar suatu hari nanti memperjuangkan dan mengangkat derajat keluarga kecilku. Makasih ya udah nonton kisahku.
Itu ngapain? Itu kena insiden. Dorong kau tadi. Mertua kami. Ini adalah makeup kami, tukang makeup ini siapa ini? Oh, ini adalah ibu-ibu rempong.